Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 7 semester 1 tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu 1. Memahami lokasi wilayah melalui peta. 2. Memahami dan mengerti komponen-komponen peta. Yang perlu kalian ketahui, orang yang ahli dalam membuat peta disebut kartografer. Dan ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Sekarang kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. 1. Pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Pembuat peta pertama adalah bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi dengan media tanah liat. Coba sekarang kalian amati peta Indonesia berikut ini. Peta Indonesia terdiri banyak beberapa pulau. Di antaranya yaitu Pulau Sumatera bagian barat, Pulau Jawa bagian selatan, Pulau Kalimantan dan Sulawesi di bagian utara, dan Papua Nugini di bagian timur. Di dalam suatu peta terdapat beberapa komponen-komponen peta. Berikut ini adalah komponen-komponen peta. 1. Judul peta. 2. Skala peta. 3. Orientasi utara. 4. Simbol peta. 5. Garis koordinat. 6. Inset. 7. Legenda. Dan yang kedelapan adalah sumber peta. Sekarang kita akan membahas masing-masing komponen yang ada di dalam peta. Yang pertama A. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contoh, peta penggunaan lahan di Indonesia. Peta ini berisi tentang sebaran penggunaan lahan di Indonesia berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. B. Skala peta. Skala peta menunjukkan pembandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh skala sebuah peta adalah 1/1 juta, yang berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta perbandingannya sama dengan 1 juta cm atau 1 km di permukaan bumi. Skala ada dua macam. 1. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka. Misalnya 1/10.000. Artinya 1 cm pada peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua adalah skala garis atau grafis. Skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu.
Kalian bisa lihat contoh gambar yang ada di video ini. Jika skala garis di atas dirubah menjadi skala angka, maka skalanya adalah 1/500.000 karena 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. Sekarang masuk bagian C, orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki garis orientasi utara. Bentuk orientasi utara bervariasi, yaitu contohnya sebagai berikut. Silakan kalian amati pada gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan berbagai macam bentuk gambar arah mata angin pada peta yang menunjukkan arah utara. Komponen peta atau unsur peta yang berikutnya adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Berikut ini adalah macam-macam simbol peta. A. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Bisa kalian lihat pada gambar yang ada di video ini. Sedangkan yang berikutnya adalah B. Simbol garis. Dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Contohnya ada dalam video ini, seperti aliran sungai, jalan raya, jalan lain, dan batas-batas daerah serta provinsi. Dan yang C adalah simbol warna. Digunakan pada peta dengan aturan-aturan tertentu. Seperti contohnya simbol warna biru yang menunjukkan wilayah perairan atau lautan. Kemudian D. Simbol area. Objek yang digambarkan pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar. Di situ bentuk danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kemudian komponen yang kelima pada peta adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Yang perlu kalian ketahui, garis bujur adalah garis yang membujur dari timur ke arah barat. Sedangkan garis lintang adalah garis yang melintang dari utara ke selatan. Yang keenam adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Komponen peta yang ketujuh adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Kamu bisa melihat itu adalah gambar contoh legenda yang ada pada peta. Dan yang kedelapan terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Jadi sumber peta itu siapa yang membuat, dari perusahaan mana, dan nama yang membuatnya siapa. Jadi sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuatnya.
Kiranya cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini tentang peta. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran materi selanjutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.